Eiger Friends. Saat ini saya lagi di Eiger Wonosobo dan saya masuk dalam ekspedisi 17 gunung nih di Pulau Jawa. Eiger Ekspedisi 17. Jadi Eiger Ekspedisi 17 adalah ekspedisi yang dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dilakukan di 17 titik gunung di Pulau Jawa dengan 17 grup perempuan-perempuan hebat dari berbagai macam daerah. Dan hari ini saya akan mendaki Gunung Bismo yang lokasinya ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Saya tergabung dalam kelompok 9 di Gunung Bismo. Perempuan itu harus bisa melakukan ekspedisi. Ekspedisi menceritakan bukan hanya laki-laki yang harus mengurus semua keperluan. Perempuan juga bisa membagi semua pekerjaan, bisa mengambil andil dan tanggung jawab untuk membentuk dan melakukan sebuah ekspedisi. Perempuan juga bisa menjadi karakter yang kuat, karakter yang bisa bertahan saat mereka melakukan ekspedisi. Jadilah perempuan-perempuan hebat yang bisa mandiri, yang bisa mengambil jalan hidupnya sendiri, dan tentunya bisa bermanfaat untuk sekeliling dan untuk Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Kami dari tim Gunung Kembang siap melaksanakan ekspedisi Ekspedisi 17 Gunung Kembang. Di salah satu prosesnya itu seperti ini ya Pak? Iya, kita harus tahu paling enggak tensinya berapa, riwayat kesehatannya seperti apa, denyutnya seperti berapa gitu, kita paling enggak kita tahu. Dan biasanya kalau ada yang misalnya punya riwayat yang simpel-simpel misalnya kita tanya bawa obat enggak? Enggak. Nah, kalau kita punya stok kita kasih sih biasanya. Supaya kalau ada apa-apa mereka nggak perlu nelfon kita juga kan. Oke, tulis di sini. Nah, tulisnya di sini. Oke, tulis nama, alamat, nomor telepon, tanggal naik dan tanggal turun. Sudah. Ini tiket sama list sejadiin satu, jangan sampai hilang soalnya turun besok itu buat pengambilan identitas dan juga buat pengecekan sampah. Oke, minta waktunya sebentar, saya jelasin dulu untuk jalur. Nanti kalau kurang paham, kurang mengerti, silakan tanya setelah saya jelasin jalur ya. Oke, ini kan base camp. Nanti dari base camp ini naik mobil sampai ke pos 1 atau Istana Katak. Istana Katak ini satu-satunya shelter buat istirahat Anda naik ataupun turun besok. Di sini kita mewajibkan semua pendaki untuk mendata kembali barang bawaannya sambil beristirahat, sambil aklimatisasi. Kita data kembali, mungkin ada yang kelupaan, mungkin ada yang kurang, bisa dilengkapin. Silahkan, nanti kita nggak mempersulit, tapi kita hanya sekedar ayo bareng-bareng kita ngingetin lagi. Oke. Ini semua aman ini udah ini. Semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sebetulnya apapun boleh dibawa asal dibawa turun. Oke. Untuk botol air sendiri Pak, ini boleh dibawa naik atau bagaimana? Boleh. Kalau dulu kita nggak izinkan. Karena banyak pendaki yang masih, teman-teman pendaki yang masih belum sadar, banyak yang ditinggalin di atas. Lah, sekarang ini udah hampir 2 tahun kita izinkan. Dengan catatan semua tetap harus dibawa turun. Dan Oke. Raincoat ya, ada Pak? Raincoat kita kebetulan nggak ada. Karena menurut kita raincoat, jaket itu kan peralatan pribadi pendaki ya. Jadi seharusnya selayaknya seorang pendaki ya sudah harus mempunyai alat. Tapi kalau misalnya nggak bawa jas hujan, kita sediakan jas hujan plastik sekali pakai. 10.000 sih. 10.000, dan kalau misalnya tidak dipakai
kembali dalam kondisi masih utuh dan tidak dibuka bungkusnya, besok bisa dikembalikan. Pak, kalau ini harus izin dulu atau langsung dikemas, jadi langsung dibawa, langsung pas dikemas Silakan baru izin? diambil, digunakan, dan besok dikembalikan lagi dalam kondisi bersih. Itu aja. Oh, jadi ini nggak berbayar? Nggak berbayar. Oh. Ini silakan fasilitas ini digunakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat Hari Raya Kemerdekaan 17 Agustus. Hari ini kita merayakan Dirgahayu Indonesia yang ke-78. Kita berhasil sampai di puncak Gunung Kembang. Gunung Kembang 2340 meter di atas permukaan laut. Perjalanan kemarin menjadi sebuah pembuktian kalau kita bisa, kita mampu. Apalagi teman-teman ekspedisi di sini, ekspedisi 17, Eiger diwakili oleh teman-teman perempuan dari ekspedisi 17. Hari ini kita buktikan bahwa perempuan itu mampu untuk menjalankan ekspedisinya, untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab, dan mampu menuntaskan sampai finish perjalanan ekspedisi hingga hari ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.
Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Pada sang saka merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Aku berdiri jadi bangku Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Perkenalkan, nama saya Risalatul Hidayatila dari Jombang, Jawa Timur. Oke, untuk alasan saya mengikuti ekspedisi 17 ini karena ini merupakan sebuah penawaran yang menarik ya, dan nggak semua orang bisa mengikuti ini. Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi saya untuk mengembangkan diri saya, memperluas relasi, dan banyaklah yang bisa saya dapat dari ekspedisi ini. Perkenalkan, nama saya Afik Kristanti dari Pemalang. Untuk persiapannya sendiri, kita itu ada persiapan fisik sama persiapan perbekalan apa yang kita bawa. Terus kenapa kita milih Gunung Kembang? Karena kita ingin menerapkan sistem zero waste yang ada di Gunung Kembang ini. Terus kita juga ingin memperkenalkan kepada semua orang apa sih itu zero waste, bagaimana kita mengatur logistik kita untuk naik ke Gunung Kembang terutama, dan semoga bisa dicontoh-contoh lain ke gunung yang lain sih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Happy Salma Aulia. Saya sudah mengetahui untuk aturan-aturan yang ada di Gunung Kembang, dan saya setuju akan penerapan zero waste di Gunung Kembang sendiri. Halo, nama aku Erin Fatikasari dari Banjarnegara. Tanggapanku tentang aturan di Gunung Kembang, harusnya sih bisa diterapkan di sebuah gunung ya, buat menjaga lingkungan gunung biar tetap asri. Terus semua fauna yang ada di sini terjaga juga biar nggak terganggu sama makanan sisa gitu. Kesan di Gunung Kembang saya baru kali ini sih yang kayak untuk ngumpulin sangat ketat banget kali ini, dan juga pas naik, oh iya bener bersih banget ternyata. Jadi kayak bagus aja sih untuk kedepannya, mungkin gunung-gunung lain, mungkin kalau Merbabu udah kayak saya dengar-dengar kayaknya sih untuk diterapin kayak gini jadi bagus sih. Jadi nggak sembarangan orang menggampangkan sampah, puntung rokok juga itu yang paling sebenarnya sih gitu Mas. Banyak teman-teman khususnya pengelola itu sering menyampaikan, susah Mas, Indonesia itu susah, Indonesia itu susah, orang-orangnya tidak bisa diajak baik. Menurut saya tidak, gitu. Karena di negara-negara lain bisa terbangun menjadi bersih dan sebagainya. Saya yakin mereka pun butuh proses, enggak begitu saja langsung instan jadi bersih, enggak. Singapura menjadi bersih, menurut saya tetap ada proses. Di Jepang aturan-aturan yang ini menjadi bersih pasti butuh proses. Menyadarkan orang itu butuh proses.